Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai perdebatan pada hari ini, izinkan saya sebagai pembicara pertama tim Pro untuk membacakan pembagian tugas tim kami. Pembicara pertama kami akan mendefinisikan beberapa kata kunci pada mosi hari ini dan diberikan sedikit argumen mengenai mosi pada hari ini dari sudut pandang sosial. Pembicara kedua akan memberikan beberapa argumen dari sudut pandang sosial dan kesehatan, dan pembicara ketiga akan membahas lebih dalam argumen-argumen yang telah diberikan pembicara pertama dan kedua disertai dengan bukti-bukti yang konkret di lapangan. Dan juri yang terhormat, media sosial memang sudah tidak asing lagi bagi kita, tak terkecuali untuk orang Indonesia. Adanya media sosial ini dapat menjadi pisau bermata dua bagi kita. Salah satunya yaitu terjadinya malfungsi terkait kebebasan berpendapat di media sosial. Maka hal tersebut dapat menjadi faktor munculnya mosi pada hari ini. Kami di sini sebagai tim Pro tentunya sangat setuju mengenai mosi pada hari ini dan akan membahas lebih dalam mengenai fungsi media sosial, apa yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan bagaimana peran dan pandangan pemerintah mengenai isu tersebut. Sehingga sudah jelas bahwasanya kami akan terus mendukung mosi pada hari ini hingga akhir perdebatan. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkan kami memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci pada mosi hari ini agar jalannya debat lebih terarah. Pertama, kami mendefinisikan malfungsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan. Kedua, media sosial di sini merupakan sarana aplikasi penunjang interaksi sosial secara virtual, contohnya Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kebebasan berpendapat di sini kami artikan sebagai kebebasan dalam mengungkapkan pendapat mengenai suatu hal dengan tetap memperhatikan nilai kesopanan. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah ke argumen saya, di sini saya akan membacakan mekanisme debat pada hari ini. Sebenarnya peraturan yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya sudah tertulis dengan jelas dan ketat. Namun faktanya malfungsi tersebut masih terus terjadi hingga saat ini. Kami berasumsi munculnya malfungsi ini diakibatkan oleh individunya sendiri. Kembali lagi pada dasarnya, sifat manusia adalah menginginkan kebebasan, yang jika dihubungkan dengan malfungsi adalah mereka cenderung akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu kami menyediakan solusi untuk paling tidak mengurangi kasus malfungsi ini dalam berpendapat di media sosial berupa pemberian edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama para generasi muda dari saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Yang kami harapkan, angka kasus malfungsi medsos terkait kebebasan berpendapat dapat mengalami penurunan sehingga bangsa kita akan melahirkan penerus bangsa yang bijak dalam mengungkapkan aspirasinya di media sosial berlandaskan etika, kesusilaan, dan kesopanan. Maka dari itu sudah jelas bahwa kami sangat mendukung penuh mosi ini hingga akhir. Menuju ke argumen pertama saya, bahwasanya malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat dapat memberikan dampak pandangan buruk terhadap netizen Indonesia. Hal ini diperkuat dengan kejadian yang ditimpa netizen Indonesia akibat malfungsi media sosial mereka terkait kebebasan berpendapat. Akun situs yaitu pemberian gelar sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara oleh akun situs Microsoft. Lalu bukannya merubah cara berpendapat mereka di media sosial, namun mereka cenderung lebih ganas lagi dengan menyerang balik akun penyebar data tersebut. Fakta tersebut sudah sangat menegaskan bahwa mosi hari ini memang benar terjadi, sehingga kami sebagai tim Pro sangat yakin akan terus mendukung dari awal sampai akhir bahwa mosi malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat itu benar adanya. Izinkan saya untuk melanjutkan argumen pembicara pertama saya, bahwasanya 1. Adanya malfungsi terkait kebebasan pendapat di media sosial ini dapat memecah belah bangsa kita. 2. Adanya malfungsi terkait kebebasan pendapat di media sosial ini dapat berakibat di kesehatan mental seseorang. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya akan Baik Dewan Juri yang terhormat, topik perdebatan hari ini adalah malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat. Kami tim Pro percaya bahwasanya adanya praktik malfungsi media sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia. Mengulas kembali argumen yang dikatakan pembicara pertama saya, bahwasanya malfungsi media sosial terkait kebebasan berpendapat dapat memberikan dampak berupa pandangan buruk terhadap netizen Indonesia. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan pembicara pertama saya, karena pandangan buruk mengenai sesuatu itu akan membuka di benak seseorang dan akan sulit mengubah pandangan tersebut. Selain itu, ketidaksopanan netizen Indonesia juga dibuktikan oleh banyak kasus seperti penyerangan akun BWF, penyerangan akun Rima Martin, dan lain-lain. Walaupun komentar netizen Indonesia sudah dihapus, namun masih ada jejak-jejak komentar mereka di media sosial. Maka dari itu, netizen Indonesia diharapkan untuk lebih memperhatikan nilai kesopanan dan dalam berkomentar di media sosial. Bukan berarti kebebasan berpendapat atau berkomentar yang diberikan oleh pemerintah bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena bahwasanya semua itu sudah tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung arti bahwasanya setiap orang boleh mengemukakan pendapat di media apapun asalkan tidak membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, ujaran kebencian maupun yang mengandung sara. Nah, maka dari itu diperlukannya ada tindakan pembenahan diri masing-masing individu untuk bijak dalam menggunakan pendapat di media sosial.
Baik, membahas apa yang dikatakan pembicara kedua saya di argumen pertamanya, bahwasanya adanya malfungsi medsos terkait kebebasan berpendapat dapat memecah belah bangsa. Memang benar apa yang dikatakan pembicara kedua saya, Dewan Juri yang terhormat. Bentuk-bentuk ujaran yang dimaksudkan juga sudah dijelaskan dengan cukup gamblang oleh pembicara kedua saya. Kami berasumsi semua ini berawal dengan ketidaksukaan seseorang terhadap satu hal sehingga muncullah ujaran kebencian di media sosial yang menuju pada sara yang dapat memecah belah bangsa, karena notabene Indonesia sendiri masyarakatnya beragam. Kedua, pembicara kedua saya telah berargumen bahwasanya adanya malfungsi media sosial terkait kebebasan pendapat ini dapat berakibat di kesehatan mental seseorang. Maksud dari kata-kata ini sudah sedikit dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Di sini saya cukup menggarisbawahi jika malfungsi medsos terkait kebebasan pendapat ini sampai menyerang secara spesifik atau marah ke cyberbullying terhadap pribadi seseorang yang memiliki mental health yang rentan, maka orang tersebut akan rentan terkena mental illness atau depresi. Untuk mendukung hal ini, kami mengaitkan kasus yang dialami oleh seorang konten kreator di Indonesia yang mengalami dampak dari malfungsi terkait kebebasan berpendapat. Awalnya dia melakukan pelanggaran berupa pengadaan kerumunan di masa PPKM sehingga terjerat kasus pelanggaran. Dia harus menerima denda sebagai akibat dari perbuatannya. Sebagai dampak dari yang diperbuat, medsosnya diserang habis-habisan oleh netizen Indonesia yang berkonotasi negatif sehingga mengakibatkan dirinya menutup kolom komentar akun medsosnya karena penyerangan brutal netizen Indonesia. Karena tidak kuat akan tekanan bulian dari netizen Indonesia, dia membuat video klarifikasi untuk berhenti menyerang akun medsosnya dan meminta maaf akibat kesalahan yang ia perbuat. Nah, dari kasus tersebut sudah jelas masih banyak ditemukannya malfungsi medsos terkait kebebasan berpendapat. Maka dari itu, kami sebagai tim pro menyediakan solusi untuk adanya seminar-seminar atau bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah mengenai bagaimana cara berpendapat atau menggunakan media sosial dengan bijak, memerhatikan nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, dan hak-hak yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas maupun generasi bangsa di usia sekolah untuk menekan kasus malfungsi medsos terkait kebebasan berpendapat. Kami sebagai tim pro tetap memegang teguh mosi ini hingga akhir perdebatan hari ini, karena benar mosi ini ada dan terjadi di sekitar kita. Terima kasih.